Ini ada Cygnus-nya 470-nya komandan. Enak komandan. Mobilnya awalnya dimodifikasi di Kalteng, kita kirim spare part. Tapi pada akhirnya dibawa ke Jogja juga karena matic-nya rusak. Ini 470 itu punya matic yang ada dua macam kan, ada yang 4 speed sama 5 speed. Ini kebetulan yang 4 speed itu rusak. Jadi akhirnya dibawa ke sini lah. Kita ganti matic utuh karena waktu kita lihat kalternya kita bongkar itu gramnya banyak. Jadi serpian dari bodi matic itu dari aluminiumnya itu udah banyak. Kalau di rebuild kemungkinan besar hasilnya tidak sebagus gitu. Jadi akhirnya diputusin untuk diganti unit. Cuman maticnya aja, transfer case-nya tetap pakai AWD-nya bawaan dia, jadi lebih hemat. Habis diganti, kalau mau ganti matic itu harus sekalian dibersihin, oil cooler dibersihin, filter matic dibersihin, kalternya dibongkar dibersihin. Setelah selesai di flushing ulang semua, ganti oli baru, biar pasti fresh gitu, biar pakainya lama. Karena juga mobil ini akan dipakai untuk overlanding di Kalimantan, lagi hit, lagi rame-ramenya overland. Jadi salah satunya adalah mobilnya komandan ini yang mau dipakai untuk overland. Awalnya kita kirim bumpernya dari Forest, terus ada winch-nya PR Evo, terus ARB Solis pasang di depan. Yang belakang Forest juga udah pasang belakang, karena ada penambahan bobot itu. Lift kitnya kita pasang punyanya Ironman ini. Ini lift kitnya Ironman foam shell, jadi dia lebih tinggi 2 inch sama foam shell, jadi lebih nggak limbung gitu mobilnya. Karena sudah di lift kit, bannya kita ganti, bannya pakai 285 70 17. Dengan ban sekian itu kita nggak perlu ganti final gear ratio, jadi mobilnya masih nyaman, masih enak. Pasang ban Kanati MT, peleknya pakai metode MR703, udahlah langsung cakep mobilnya. Udah begitu, set stepnya kita pasang. Sebenarnya set step ini punyanya Hilux, tapi kita modifikasi, kita pasang di sini, jadi cakep. Terus bumpernya belakang dari Forest, ada tire hanger di belakang, driven holdernya bikinannya Forest gitu loh. Udah ada pasang, bisa pasang equip, pro equip. Nah, pro equipnya ini untuk bawa bensin gitu, karena ini agak lumayan boros, tapi nggak boros-boros juga, 1.5 lah sama dengan JK, cuman ini lebih durable. Misal kondisi sensor-sensornya nyala gitu, mobil masih nggak problem gitu loh. Matic masih gerak, semuanya masih bekerja normal. Misal ABS problem pun nggak begitu signifikan. Jadi mobil 470 ini salah satu pilihan, dimana sekarang harga VX80 terlalu tinggi. 470 ini malah bahkan interiornya menurut saya jauh lebih nyaman ini daripada seri 80. Kulitnya juga bagus gitu-gitu. Terus mobil ini dimodifikasi juga karena keperluan overland, pasang dual baterai, pasang isolator, pasang cut off, pasang inverter, jadi udah siap overland. Terus karena pengen pasang tenda atas, makanya dibikinkan roof rack, bikinannya Metalcraft. Roof rack ini kenapa harus bikin nggak pakai crossbar standarnya, karena tendanya rencananya mau diganti yang gede, yang berat. Ini besok kita akan ganti yang gede, yang berat, itu yang muat untuk 4 orang gitu loh. Jadi pakai roof racknya harus benar-benar kuat. Kalau pakai crossbar kita ragu-ragu kuat atau enggak. Pasang LED bar juga, LED barnya LED bar Cina, tapi cukup oke lah. Ini bawaan mobil. Terus owningnya juga kita pasang di sini. Coba kita lihat. Ini owningnya bikinannya Metalcraft. Owningnya cukup cakep gitu. Kalau teman-teman mau modifikasi 470, itu yang perlu diperhatiin kalau mau beli pertama adalah matic. Matic harus sehat. Terus habis itu remnya harus bagus, karena remnya sistemnya pakai servo. Booster remnya itu pakai motor. Jadi kalau motornya bermasalah agak lumayan mahal harganya. Itu yang perhatiin matic, servo, sama interiornya harus bagus. Kenapa? Karena saat kita pilih mobil ini, yang kita beli itu adalah kenyamanan interior. Ini jauh lebih nyaman dibanding VX100 sekalipun. Coba lihat. Nah,
interiornya harus bersih, harus kondisinya harus bagus gitu interiornya, karena ini kulitnya kulit asli, kulit bagus, tidak seperti 80 series kualitasnya lebih bagus ini. Di saat kita pakai 470 itu yang kita dapetin itu adalah value kenyamanan, karena ada penambahan bobot. Hydraulic suspension systemnya itu udah tidak cover pastinya. Kalau tetap dipakai itu pasti sebentar rusak gitu, karena overload dari penambahan bobot ini. Supaya tetap nyaman, tapi tetap senyaman, mirip nyamannya sama hydraulic suspension, tapi bisa lift kit, bisa ganti ban, bisa durable, bisa tahan banting. Itu adalah dengan cara ganti lift kit, conversion kit suspension. Itu sama dengan VX100 yang hydraulic atau Lexus atau Cygnus ini. Ini kalau ini dengan penambahan bobot kira-kira estimasi kita sekitar 150 kiloan yang dipasang, terus ada penambahan bobot lagi saat kita loading barang-barang overland, anggaplah 300 kilo, makanya dipasangin torsion bar sama per belakang yang 0/150 itu punyanya Ironman, sama shock breakernya Ironman yang foam shell. Nah itu udah nyaman banget gitu. Ban disaranin pakai 285 70 17 ya, kira-kira 32,7. Ini ban maksimum untuk kondisi overland, karena overland di sana di Kalteng itu jaraknya distannya bisa sehari itu 100 kilo 150 kilo. Itu membuat kalau bannya terlalu gede, pasang ban 35 misal, itu terlalu tersiksa matic tersiksa gitu, mesin jadi boros gitu. Makanya ban recommended terbesar untuk tanpa ganti final gear itu 285 70 17. Velgnya pakai metode, udahlah metode pasti balance, pasti kuat, masuk lubang aman, harganya reasonable ya, offsetnya pas, ya udah oke. Sama ada satu setup dimana saat Cygnus ini atau VX100 kalau dipasangi roof tent itu, kalau buat kencang di tol atau jalannya belok-belok kecepatan tinggi itu ada agak limbungnya. Nah itu solusinya adalah stabilizernya belakang di upgrade pakai Super Pro yang dia lebih stiff, kira-kira 30% lah. Itu solusi banget. Ini nanti akan dipasang juga stabilizer Super Pro nanti di videoin. Jadi yang stabilizer belakang itu dicopot, diganti sama seperti 80 series, sama seperti Fortuner Pajero. Itu limbungnya itu yang pertama perlu diupgrade adalah stabilizer. Ini salah satu contoh bikin mobil off-road yang budgetnya nggak terlalu tinggi tapi nyamannya dapat. Terus kalau jalan jauh nggak capek gitu.